ingin menyulap diriku dan tenggelam di balik rasa. Aku adalah pembuat jubah keinginan. Aku bisa membuat orang gemuk menjadi kurus. Aku bisa membuat orang berkulit gelap menjadi terang. Dan aku bisa merubah orang jelek menjadi cantik. Aku bisa menyembunyikan siapa mereka sesungguhnya. Terima kasih Ibu Diah Mode. Ternyata masih juga bara semangat dan jiwa itu masih tersimpan di Ibu Diah Mode ya. Baik, kita akan undang ibu yang ketiga, yaitu Ibu Hermawati untuk menampilkan cuplikan tamu. Silakan. Siapa aku? Hingga kini aku masih mencari. Dari mana aku? Hingga kini aku masih mencari. Kemana aku? Aku pun tak tahu. Terasa terlalu dingin, mencampuri kemana kaki mau berlari. Aku tak dimiliki siapa-siapa. Aku tak memiliki siapa-siapa. Aku akan berakhir entah kemana. Inilah pertanyaanku. Siapa aku? Dari mana aku? Kemana aku akan berakhir? Apakah aku punya rumah tujuan pulang? Sudah lama aku merindukan rumah. Aku bahkan tak punya rumah. Dalam hatiku adalah kecil yang sangat. Baik, itu tadi penampilan dari Bu Herma yang sangat mengharukan juga, dan saya bisa mengatakan ya bahwa semua ibu dari 11 ibu ini memiliki kisah unik sendiri-sendiri yang mana itu betul-betul merefleksikan perjalanan hidup mereka. Jadi dari cuplikan tadi itu yang saya ambil adalah inti-inti cerita yang mereka pentaskan 2 tahun lalu ya, dan ternyata masih membekas jiwa ya sampai saat ini. Baik, kita akan lanjut kepada Tante Simpen. Mari saya undang di sini untuk kita refleksi. Tepuk tangan. Apa kabar? Kabarnya luar biasa. Luar biasa. Baik, Tante Simpen ini adalah ibu yang kelima yang pentas. Hari ini yang tidak hadir ada 1 ibu yaitu Mbak Wati ya. Yang lain semuanya hadir 10 ibu. Saya akan bertanya kepada Tante Simpen, mungkin bisa cerita ke audiens juga bagaimana pengaruh proyek 11 ibu ini terhadap Tante Simpen itu sendiri. Mungkin bisa berbagi ke audiens. Terima kasih Sonia. Di sini juga masih banyak ada ibu-ibu yang mungkin berbeda-beda kisah hidupnya, tapi bagi saya sendiri proyek ini adalah sangat bagus karena di dalam proyek ini dengan adanya pementasan ibu-ibu dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai latar belakang pekerjaan, kehidupan dan lain-lain,
Jadi kita bisa bangkit atau kita bisa memberikan contoh pada ibu-ibu yang lain bahwa di dalam keterpurukan hidup belum tentu kita harus selalu terpuruk. Maka kita harus selalu bangkit dan bangkit untuk melawan apa yang menjadi keterpurukan kita dan menjadi sesuatu atau seorang ibu yang lebih daripada kondisi yang diprediksi oleh orang luar sana. Jadi orang luar mungkin mengatakan, oh si ibu ini begini, si ibu ini begini. Tapi di balik itu kita punya kekuatan dan kemampuan bahwa saya adalah saya dan saya adalah mampu dan saya adalah kuat. Itu saja. Semoga nanti bisa dibuat baik lagi sehingga ibu-ibu yang lain masih bisa berkarya dan masih bisa berbagi cerita tentang kehidupan mereka, walaupun sesungguhnya itu amat kalau di era dulu mungkin kehidupan itu amat rahasia rumah tangga ini, tetapi di era digital kayak sekarang saya kira tidak masalah hidup itu diceritakan atau dibagi dengan ibu yang lain sehingga sama-sama merasakan bahwa inilah hidup yang sesungguhnya. Itu saja sih. Terima kasih. Terima kasih Tante Simpen. Ya, saya perlu menekankan juga satu hal bahwa Tante Simpen adalah salah satu peserta ibu yang tersenior, tersenior. Jadi beliau juga sering memberikan kami nasihat, ya, bimbingan untuk kami tidak terpuruk dalam menjalani kehidupan. Dan betul yang dikatakan Tante Simpen tadi, kalau dulu barangkali semua persoalan perempuan itu dipendam sendiri, tapi sekarang bukan berarti mengumbar ya Tante, tapi kita bisa memberikan kepercayaan untuk teman-teman lain untuk mendengar kisah kita. Jadi Proyek 11 Ibu ini adalah ruang aman dan nyaman untuk berbagi. Terima kasih. Pak, tambahkan sedikit. Di samping senior, saya adalah hari ini di hari ibu yang ke-92 saya akan menginjak ke 67 tahun. Wow. Terima kasih Tante. 67 tahun tapi masih energik dan masih sangat cantik. Terima kasih. Baik, ibu berikutnya yang akan membawakan cuplikan naskah adalah Ibu Tuti Dirga. Kepada Ibu kami silakan. Begitu banyak yang ingin ku bagi dalam cerita. Juga begitu sedikit kekuatan untuk mengisahkannya satu demi satu. Bali gede ini, saksi bisu suka dan duka, ruwe binede perjalanan. Di sini pula keluarga berkumpul. Tawa sukacita yang mewarnai prosesi pernikahan dan kelahiran, ataupun tumpahan air mata, merelakan kepergian orang-orang tercinta. Hatiku belum cukup adil dalam menerima, lebih meratapi rasa luka yang membekas karena ditinggalkan, dibandingkan begitu banyak kegembiraan yang semestinya disyukuri. Cinta suami yang baru kusadari membuat aku bangga sebagai istri, ibu, dan perempuan. Ingatkah bagaimana kita bergenggam tangan saat kau hembuskan nafas terakhir dan bisikan Gayatri mantra 3 kali di telinga kiri dan 3 kali di telinga kanan. Aku tidak menangis saat itu. Tapi aku sesenggukan di rumah kita, di depan lembar-lembar fotomu dalam kalender keluarga dan buklet hari ibu yang dibuat oleh anak-anak kita. Karena aku belum
sempat mengatakan, aku tidak pernah menyesal menjadi istrimu. Aku merabai dadaku, merasakan denyut dan debar yang teratur di jantung. Anak-anak ini adalah hidupku, nadiku. Aku masih ingin dengar suara mereka, masih mau melihat mereka tumbuh dan berkembang, menyemaikan buah cinta mereka nantinya seperti kita. Suamiku, beristirahatlah dengan damai di sisinya. Hingga saat ini masih hanya engkaulah ayah mereka. Oh, wah, terima kasih Bu. Wah, sangat menggetarkan sekali ya, sekaligus sangat mengharukan. Sebuah kesaksian dari seorang istri kepada suami yang telah tiada. Itu betul-betul sangat menggugah. Terima kasih Ibu. Next kita ada Bu Desa Astini. Silakan. Ya. Terang Bu. Pernahkah kau dicintai? Pernahkah kau mencintai? Manakah yang kau pilih? Dicintai atau mencintai? Jika dicintai lebih baik, kau pilihlah dicintai. Jika mencintai lebih baik, kau pilihlah mencintai. Tapi, apakah kita bisa memilih siapa yang akan kita cintai dan mencintai kita? Hidupku berlanjut. Aku berharap menemukan seorang yang tepat untuk aku cintai. Dan akhirnya aku menemukan seorang laki-laki yang sangat aku cintai sepenuh hati. Dan disinilah kemudian dunia seperti bermula dari awal. Aku sangat teramat mencintainya. Dan kurasa dia mencintaiku juga. Kami begitu dimabuk asmara. Aku dibuai cinta yang telah lama aku rindukan. Hanya sementara. Semua hanya sementara. Aku memilih dicintai dan mencintai. Wah, saya masih ingat ya bagaimana kisah Bu Desa sangat menggugah juga, antara pilihan dicintai atau mencintai. Ternyata masih hafal ya. Wow, keren sekali, 2 tahun berselang dan masih hafal ya naskahnya. Baik, selanjutnya kita akan undang Bu Cening Liadi untuk berbagi refleksi. Bu Cening di sini saya perkenalkan, beliau adalah seorang penari. Dan saya mengingat ketika pentas 2 tahun lalu beliau menggunakan kostum tari yang sangat memukau, yang sangat cantik, dan tahun ini saya akan mengenang perjalanan 2 tahun lalu itu dengan refleksi. Menurut Ibu Cening, boleh berbagi dengan audiens apa makna proyek ini bagi Ibu Cening dan bagaimana 2 tahun ini melihat perjalanan Ibu sebagai perempuan dan juga sebagai seorang ibu tentunya. Terima kasih kepada saudara, begitu juga kepada 11 ibu 11 kisah dengan pertemuan pada malam hari ini. Saya mengucapkan dan puji syukur kepada Tuhan masih
dalam lindungannya kita bisa bertemu rasa, bertemu kasih di Hari Ibu, karena kita sudah dipercaya menjadi seorang ibu. Semoga kita bisa mengemban tugas itu sampai akhir hayat kita. Kemudian 2 tahun sudah berselang, tapi dengan kehidupan masing-masing yang penuh warna. Disinilah saya dapat berbagi, dapat ilmu, dapat tuntunan dari berbagai kisah ini, sehingga apa yang kita alami selama ini, kalau kita tidak bisa memahami, berbagi, ternyata tidak merasa lengkap di dalam perjalanan hidup kita, karena perjalanan hidup itu sebuah proses. Begitu juga karya ini sangat kita bermanfaat bagi kehidupan kita masing-masing. Saya sangat terima kasih juga dengan berbagi dari berbagai kisah teman, kakak, adik di sini. Semoga ini bisa tetap berlanjut sampai nanti masa kita yang penuh warna ini. Jangan berhenti sampai di sini, karena suatu proses kehidupan itu seperti ditarikan. Kalau di kisah saya menarik kehidupan, penarik kehidupan. Bahwa kehidupan itu tidak bisa langsung di atas, tapi berproses merangkak. Karena itulah kita mungkin dipertemukan oleh adik Sonia yang hebat. Suatu perjalanan itu pasti ada hikmah. Sangat bijak dan sangat teduh ya. Terima kasih. Silahkan kembali ke tempat. Itulah Bu Cening Liadi. Dan sekarang kita punya seorang profesor, Prof. Titi akan berbagi dengan kita semua untuk menampilkan nukilan drama. Silakan. Baik, terima kasih Onya, terima kasih semua. Namaku Kerti Nitiasi. Kerti artinya keseimbangan dan Nitiasi artinya kasih sayang dan kebaikan. Seperti namaku, aku selalu berusaha menjaga keseimbangan dengan kasih sayang. Bagiku, kasih sayang adalah anugerah tertinggi dari Tuhan. Kasih sayang adalah jalan menuju hidup yang seimbang. Aku adalah seorang ibu, seorang istri, dan seorang perempuan. Aku butuh kasih sayang dan keseimbangan. Aku menciptakan kasih sayang dan keseimbangan. Aku melayani, aku menjaga, dan aku menyeimbangkan. Aku memberi maaf kepada diriku dan kepada siapa saja yang membuatku tidak seimbang. Dan setelah memaafkan, aku seimbang lagi. Dan aku merasa aku diselamatkan oleh kasih sayang. Wah. Terima kasih. Baik, ada sebenarnya satu ibu lagi yang ada di tidak berada saat ini dengan kita, tapi saya ingin mewakili beliau. Beliau adalah Mbak Wati, seorang perempuan yang berprofesi sebagai tukang batu. Jadi untuk merefleksikan perjalanan 11 ibu ini, 11 ibu berasal dari berbagai latar belakang sosial yang berbeda-beda, dan Mbak Wati adalah salah satu juga yang terlibat di sini. Mbak Wati adalah seorang tukang batu. Ketika itu naskahnya berkisah tentang dirinya menjadi tukang batu untuk menghidupi keluarga, dan bahwa menjadi tukang batu tidak akan pernah menghalangi niat beliau untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga. Jadi itulah yang kita bisa teladani dari sikap seorang Mbak Wati
di balik ketangguhannya itu terdapat sebuah rasa kasih sayang sangat luar biasa. Baik, itu, dan sekarang kita akan menuju ke ibu yang ke-11. Ya, oh iya, sorry, lupa. Di sini juga ada Bu Sukarni. Bu Sukarni, silahkan. Maaf. Ya. Oke, Ibu Sukarni adalah juga salah seorang dari 11 ibu yang juga unik di sini. Ibu Sukarni, saya kenalkan, beliau adalah penyandang berkebutuhan khusus, ibu yang tuna wicara dan tunarungu, tetapi beliau ikut juga di proyek ini karena memiliki kisah yang sangat luar biasa. Beliau adalah tulang punggung bagi keluarga beliau, dan ini adalah anak beliau. Di proyek ini yang sangat unik adalah ketika kami pentas 11 Ibu Sukarni memakai kami semua bersebelas untuk membantu beliau menyampaikan pesannya. Bu Sukarni, ada yang ingin disampaikan mungkin dari adiknya? Ya, memperkenalkan Bagaimana? Mungkin perkenalkan diri. Bisa. Bu Sukarni ya. Masih ingat yang? Ya. Diterjemahin sama. Terjemahin. Apa artinya? Oh, namanya Ketut Sukarni. Ya, pekerjaannya jadi ibu rumah tangga. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke. Sehat Bu Sukarni? Sehat. Ya, 2 tahun ini masih bekerja ya? Iya. Masih bekerja ya. Bu Sukarni mau menyapa, misalnya mengatakan terima kasih. Iya. Terima kasih ya, Bu. Baik, sudah semua ibu, dan terakhir ada persembahan spesial dari tuan rumah, seorang seniman pelukis yang juga salah satu 11 ibu tuan rumah. Nggak mau jadi tuan rumah. Oh, salah satu dari 11 ibu yang akan mempersembahkan sesuatu yang spesial hari ini. Silakan Bu. Ini sebelum mulai mungkin kata 2 kata dulu. Selamat malam semua. Senang sekali bisa berkumpul lagi. 11 ibu tidak pernah selesai karena setiap hari adalah cerita bagi para 11 ibu, bagi saya, bagi semua, dan bagi semua perempuan. Dan semua perempuan menurut saya punya cerita yang ini kembang api untuk saya. Jadi semua perempuan saya pikir punya cerita yang sangat unik yang semoga bisa menginspirasi perempuan lainnya dan juga para bapak-bapak itu. Ya, mari kita bernyanyi. Yuk saya nyanyi. Yang bisa nyanyi My Way.
Tinggi banget. spesial karena untuk pertama kalinya ya 11 ibu pentas dalam satu malam bersebelas. Ya kecuali Mbak Wati ya, tentunya saya wakili. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Mungkin ada yang bertanya kenapa sih setelah 2 tahun kok masih aja ada rasa kangen itu? Tentu saja karena 11 Ibu ini bukan proyek sekali jadi. Proyek ini adalah proyek ruang dengar yang sangat baik sekali. Kami tidak hanya melakukan teater, tapi kami adalah keluarga di sini. Jadi tidak ada istilah berakhir seperti yang dikatakan oleh beberapa ibu tadi bahwa ini akan terus berkesinambungan. Di sini juga ada wartawan, jurnalis perempuan yang mungkin akan saya undang untuk juga menyampaikan beberapa hal. Ada Bu Lili, ada, dan Bu Dian tadi ada. Oke, ya mereka juga adalah saksi dari perjalanan 11 Ibu 11 tahun 11 kisah. Baik, audiens yang terhormat, kita hari ini memang melakukan acara simpel saja untuk mengenang perjalanan 11 Ibu 11 tahun 11 kisah. Tentunya masih banyak PR kami juga ke depannya, yaitu menciptakan ruang dengar yang nyaman bagi perempuan. Itu tujuan awal terbentuknya proses ini, dan teater hanya sebuah cara atau media bagi kami untuk menyampaikan inspirasi dan motivasi. Tentunya tahun-tahun ke depan kami berharap akan terus bersama dengan 11 Ibu ini dengan proyek yang lain yang penting. Dan juga ada apa namanya potong kue dulu. ya Potong kuenya sekarang juga. Yang ini ayahnya tuan rumahnya itu yang negara di meja.